Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang metode transportasi solusi optimal. Metode transportasi. Pada umumnya masalah transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu. Pada biaya transportasi minimum karena hanya ada satu semacam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Asumsi dasar model ini adalah bahwa biaya transport pada suatu rute mengatur proporsional dengan banyaknya unit yang dikirimkan. Unit yang dikirimkan sangat bergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting, satuan penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. Sistem optimalisasi dalam pemecahan transportasi. Sistem ini menggunakan 3 metode, yaitu NWC, inspeksi, dan VAR. Metode tersebut adalah sebuah sistem yang dibangun dan difungsikan sebagai sistem yang diharapkan mampu mengetahui biaya paling minimum dalam pengalokasian barang dengan membandingkan 3 metode tersebut. Sistem ini memiliki kelebihan proses input, keakuratan proses, perhitungan proses, dan pengerjaan lebih perhitungan secara manual. Sistem ini diharapkan dapat mempengaruhi penggunaan dalam penyelesaian masalah pendistribusian barang dari pabrik ke masing-masing gudang. Metode yang digunakan dalam transportasi adalah metode North-West Cost, metode Less Cost, metode aprovokasi Vogel, metode stepping stone, dan metode modif distributor. Sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran ke 3 pabrik, permintaan pada 3 pasar, dan biaya transport per unit adalah sebagai berikut. Pada tabel di bawah, masalah di atas diilustrasikan sebagai suatu model jaringan pada gambar berikut. Dari yang bisa kalian lihat pada tabel ini. Solusi awal transportasi. Solusi awal transportasi menggunakan metode North-West Cost, merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara menghabiskan distribusi barang atau sel yang terletak pada sudut paling kiri atas dengan menggunakan langkah-langkah. 1. Mulai pada pojok kiri atas dan alokasikan sebanyak mungkin tanpa menyimpan data penawaran dan permintaan. Yang kedua, hilangkan baris atau kolom yang tidak dapat dilakukan. Kemudian alokasikan sebanyak mungkin ke kotak di atas baris atau kolom yang tidak dihilangkan. Ketiga, lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan dengan keperluan permintaan telah dipenuhi. Solusi awal dengan menggunakan metode North-West Cost pada masalah di atas bisa kalian lihat pada tabel yang ada di bawah ini. Juga dapat dirumuskan sebagai suatu masalah NP sebagai berikut. Minimum Z sama dengan 8 kali 11 tambah 5 kali 15 tambah 6 kali 13 tambah 15 kali 21 tambah 10 kali 22 tambah 15 kali 23 tambah 3 kali 21 tambah 9 kali 22 tambah 10 kali 23. Batasan bisa kalian lihat pada tabel berikut. Ada 2 tabel transportasi bisa kalian lihat. Metode Less Cost. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode Less Cost yaitu 1. Pilihlah variabel dengan biaya transportasi yang paling kecil dan alokasikan sebanyak mungkin. Yang kedua, dari kotak-kotak sisanya yang layak yang tidak bisa terisi atau dihilangkan, pilihlah yang paling terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin. Yang ketiga, lanjutkanlah proses ini sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Solusi awal dengan menggunakan metode Less Cost pada masalah di atas ditunjukkan pada tabel yang ada di bawah ini yang bisa kalian lihat. Metode aproksimasi Vogel atau VAR. Proses PAM dapat diringkas sebagai berikut. A. Hitung opportunity cost untuk setiap baris dan kolom opportunity cost untuk setiap baris dihitung dengan mengurangkan nilai CIJ terkecil pada baris tersebut dengan nilai CIJ 1 tingkat lebih besar pada baris yang sama. Opportunity cost kalau diperoleh dengan cara yang sama. Biaya ini adalah penalti karena tidak memiliki kotak dengan biaya minimum. B.
Pilih baris atau kolom dengan opportunity cost terbuka. Pilih secara sembarang, alokasikan sebanyak mungkin ke kotak dengan nilai CIG minimum pada baris dan atau kolom yang terpilih. Jadi hilangkan semua baris dan kolom di mana penawar. Menentukan solusi optimum dengan menggunakan cara metode stepping stone. Hal yang penting kita lakukan dalam penyusunan jalur stepping stone adalah: 1. Area yang diambil boleh searah atau berlawanan arah jarum jam. Kedua, hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kolom kotak kosong. Ketiga, jalur harus mengikuti kotak terisi kecuali pada kotak yang kosong yang sedang dievaluasi. Keempat, baik kotak terisi maupun kotak kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Kelima, suatu jalur dapat melintasi dirinya. Keenam, sebuah penambahan dan pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Analisis yang kalian lihat di atas memiliki perubahan biaya negatif sehingga X31 menjadi variabel masuk. Jika terdapat 2 atau lebih dengan nilai negatif, maka pilih salah satu yang memiliki perubahan penurunan biaya terbesar atau negatif terbesar. Proses jalur tertutup dalam prosedur stepping stone bisa kalian lihat pada tabel yang ada di samping. Metode Modified Distribution atau MODI. Metode MODI memberikan UI dan VJ yang dirancang untuk setiap baris dan kolom. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa bisa kalian lihat pada slide ke-11, nilai perubahan setiap variabel non-dasar CIG ditentukan melalui bawah nilai C31 negatif terbesar. Menunjukkan bahwa solusi yang ada tidak optimal dan X31 sebagai variabel masuk jumlah yang dialokasikan ke X31 menunjukkan sesuai dengan prosedur stepping stone. Sebenarnya UI, VJ, dan CIG pada tabel baru dihitung kembali untuk uji optimalitas dan menentukan variabel masuk. Contoh solusi awal menggunakan not dan corner pada tabel